Halo teman-teman, selamat datang di sekolahku SMA Immanuel. Yuk, kenal lebih dekat lagi dengan sekolahku. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Serambi. Nah, biasanya Serambi ini digunakan untuk latihan tari, Ibadah, dan lain sebagainya. selain Serambi ini, SMA juga memiliki fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan siswa. Yuk kita lihat. Untuk mewujudkan pendidikan berkarakter, SMA Immanuel mempunyai visi yaitu Good spiritual, Good Karakter. good academic. Penasaran? Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita tanya kepala sekolah kita. Yuk. Untuk mewujudkan peserta didik yang good spiritual, kami memberikan pembinaan dengan ibadah rutin setiap pagi, membaca Alkitab atau firman Tuhan, dan ibadah raya, serta memberikan pelatihan di dalam pelayanan baik di musik, tamborin, puji-pujian, vokal group, dan sebagainya. Demikian pula untuk mewujudkan pendidikan karakter yang kami integrasikan dengan pembelajaran di kelas serta kegiatan-kegiatan ekskul dalam rangka membentuk karakter yang religi, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintegritas, serta hidup dalam sopan santun yang beretika dan ramah terhadap semua orang. Sedangkan untuk mewujudkan good academic, kami terus memberikan pembinaan kepada anak-anak melalui pembelajaran yang berbasis IT, dan kami pun memberikan yaitu pembinaan tambahan dalam rangka pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan double track, yaitu perhotelan dan pariwisata, multimedia, dan kecantikan. Ini untuk mendukung prestasi anak-anak serta kualitas diri peserta didik di SMA Immanuel Batu. Selain pembelajaran tatap muka, SMA Immanuel juga memfasilitasi siswa dengan pembelajaran daring melalui Immanuel Classroom.
Oke teman-teman, sekarang kita lihat yuk pembelajaran di kelas. Saya Immanuel Suwarno tetap di pembelajaran sejarah. Halo, kenalin aku Roni. Aku mau memperkenalkan ekskul bidang olahraga. Ekskul bidang olahraga terdiri dari basket, futsal, dan voli. Ekstrakurikuler ini, kami pun telah meraih beberapa prestasi. Di antaranya, juara 1 futsal putri, Wali Kota Cup, juara 3 futsal putra, DPRD Cup, dan juara 3 basket porkot. Sekarang kita lihat yuk ekstrakurikuler tari dan bahasa. Tari wayang, tari tradisional penggambaran relasi antara manusia dan sang pencipta. Tak lupa, SMA Immanuel juga memberikan wadah untuk kamu yang mau mengembangkan bakat di modern dance. 我是 Katarina Kewasolot. 我是一个Sabate学生，现在 Immanuel 高中技术读书，现在我3年级，是学生。我念来 Immanuel 高中是因恨我。 Hello everyone. First of all, let me introduce myself to you. My name is Alessandra Juventini Getsevia Rumino, but you can call me Ales or Juven. Hajime maste. Watashi wa Davon desu. Bia karakimashita. Watashi wa 15 歳です。Watashi wa 1年生の高校にいます。Watashi wa SMA Immanuel Batu no gakusei desu. Watashi no shimi wa kari desu. Watashi wa basketball suru no ga suki desu. SMA Immanuel tidak hanya membekali siswa-siswi dengan pendidikan akademik dan ekstrakurikuler, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan tambahan melalui program Double Track. SMA Immanuel juga dilengkapi dengan asrama putra dan putri dengan fasilitas yang lengkap. Terima kasih teman-teman sudah berkeliling dan berkenalan bersama sekolah kami. Akhir kata, terima kasih dan Tuhan Tuhan memberkati. SMA Immanuel, oke penampilannya, hebat aksinya, kaya prestasinya. SMA Immanuel, bisa, bisa, bisa. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, guru dan pegawai dan juga anak-anak yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada untuk beribadah, menyediakan waktu yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami sampai dengan saat ini. Dan kami ingin memuji, mengagungkan karya Tuhan itu melalui setiap pujian yang akan kami naikkan. Tuhan memberkati ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita menunjukkan sukacita kita hari ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dengan sukacita. Kita boleh menari dengan untuk Tuhan, karena Dia layak menerima pujian kita. Kasih yang begitu besar
syukurku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Amin. Allah kita layak menerima pujian dari setiap kita. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Sama-sama kita naikkan syukur kita untuk Allah kita yang luar biasa. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah yang selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Janjinya tidak pernah berubah. Dialah gunung batu dan kota benteng keselamatan kita. Kita akan terus bersukacita, menaikkan pujian baginya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguji setiap hati kita. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Katakan, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
Selamat pagi anak-anak sekalian, anak SMP sampai SMA, Bapak Ibu guru, serta seluruh pegawai Yayasan Pendidikan Immanuel. Kita pagi hari ini sebelum memulai renungan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan urapi kami, sehingga apa yang bersama-sama kami renungkan semata-mata karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Baik anak-anak, pagi hari ini puji Tuhan, kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga di masa-masa pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga, saya menyampaikan selamat kepada kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 SMA, yang hari Selasa kemarin tanggal 14 Mei sudah melaksanakan purnawiyata, yaitu pisah kenang. Semoga anak-anak selalu sukses selalu, jadi berkat, serta selalu mendapatkan keberhasilan apapun yang dicita-citakan. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak yang saya dikasihani Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama, anak-anak semua mempersiapkan Alkitabnya, kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi saya baca sekali lagi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, anak-anak, dari ayat ini kita bisa ambil sebuah tema untuk renungan kita hari ini, yaitu tentang autokritik. Jadi tema untuk renungan kita yaitu tentang autokritik. Nah, kalau kita cari arti, ya, kalau kita cari arti dari kata autokritik ini diambil dari kata kritik, ya, jadi berasal dari kata kritik. Kalau kita cari arti kata kritik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai arti kecaman, atau mempunyai arti sebuah tanggapan. Cuma kadang-kadang dari tanggapan dan kecaman ini itu disertai dengan uraian, disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil kerja. Jadi arti kata kritik ini itu merupakan arti dari sebuah kecaman tanggapan yang disertai dengan uraian pertimbangan baik dan buruk terhadap hasil karya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari antonimnya, lawan katanya ini memiliki arti yang sangat bagus sekali, yaitu kritikan itu sama dengan sebuah pujian. Nah, sekarang kita akan kembali pada kata yang benar, ya. Jadi kita akan kembali kepada kata yang benar. Apakah kita masuk pada kata autokritik atau kata yang benar itu adalah kata otokritik. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, kata otokritik itu adalah bentuk
ya. Jadi kata otokritik itu adalah bentuk dari kata tidak baku dari kata autokritik. Sehingga di dalam penulisan yang benar itu adalah autokritik, yang artinya autokritik itu adalah kritik terhadap diri sendiri yang tujuannya itu adalah untuk sebuah perbaikan. Nah, anak-anak yang dikasihani Tuhan, kalau ditanya mana yang lebih mudah untuk dilakukan, memberi kritik kepada seseorang atau menerima kritik dari orang lain. Ini seringkali di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kadang kita mengerti arti kritik, tetapi di dalam pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah melakukannya. Tetapi makna dari kata kritik maupun kata dari autokritik ini, kadang kita tidak masuk ke dalam arti tersebut. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini pula, secara jujur, ya, secara jujur pasti kita akan lebih mudah untuk mencari kesalahan yang jelas. Kita akan mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, lalu kita mengkritiknya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang secara jujur kita boleh katakan bahwa kita lebih mudah untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita memberikan tanggapan, kemudian kita memberikan kritikannya. Sebaliknya, ya, sebaliknya mungkin kita akan sangat tersinggung dan mungkin kita akan sangat marah pada saat seseorang itu mengkritik kita. Jadi itu kebalikannya, kontradiktif sekali. Jadi secara jujur kalau kita kembalikan pada diri kita sendiri, kita lebih sering untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh orang lain dengan cara kita memberikan tanggapan dan kritik, tetapi ketika kita mendapatkan kritikan itu mungkin kita bisa tersinggung atau kita marah pada orang-orang yang sedang mengkritik kita. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihani Tuhan, bersyukurlah kita, ya, bersyukurlah kita apabila kita memiliki sifat-sifat autokritik. Ya, jadi kita bersyukur karena kita memiliki anak-anak yang selalu diberikan pencerahan, diberikan sebuah siraman rohani setiap hari, sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki sifat dari autokritik. Sebab orang yang memiliki sifat autokritik ini itu adalah seseorang yang memiliki kebesaran jiwa. Anak-anak yang memiliki sebuah kebesaran di dalam menerima setiap apapun yang disampaikan kepada kita. Jadi sekarang mari kita lihat di dalam salah satu tokoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat tokoh yang memiliki jiwa autokritik ini. Yaitu kita bisa belajar dari tokoh Rasul Paulus. Kita belajar dari Rasul Paulus ini, yaitu seorang yang sangat memiliki jiwa yang sangat besar. Hal ini bisa terlihat ketika mendapati jemaat yang ada di Filipi yang mana mulai menyimpang dari ajaran-ajaran yang sehat. Nah, kita bisa lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ya. Kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan Filipi 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, anak-anak, di
di dalam ayat ini ya, Rasul Paulus itu tidak segan-segan untuk menegur dan mengingatkan kepada kita semua, dan secara terbuka dalam hal ini Rasul Paulus, di sini Rasul Paulus berani mengkritik dirinya sendiri. Ya, jadi dalam ayat ini kita bisa lihat kebesaran jiwa dalam hati Rasul Paulus untuk mengakui dan bahkan dia menegur dan mengingatkan kepada jemaat Filipi pada khususnya ya, untuk berani mengkritik dirinya sendiri. Di sini ia pun pernah melakukan tradisi-tradisi yang diakui oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, namun pengenalan akan Kristus di sini telah mengubahnya untuk mengakui setiap apa yang pernah dilakukannya. Dia dengan berbesar hati mengakui segala apa yang pernah diperbuatnya, dan dia di sini juga Rasul Paulus berani mengakui setiap kesalahan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan di dalam kehidupan Rasul Paulus pada umumnya. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini pula, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi secara umum, secara garis besar, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita apabila kita memiliki sifat-sifat autokritik ini. Orang yang memiliki sifat autokritik ini adalah orang-orang yang memiliki kebesaran jiwa. Ya, jadi orang-orang yang autokritik ini adalah orang-orang yang selalu memiliki kebesaran jiwa. Untuk itu, sebab itu, seperti yang sudah difirmankan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Filipi 3, ayat ketiga dan keempat, dan Filipi 3 ayat yang ke-17 ini, mari kita mau belajar bersama-sama mengakui semua supaya kita boleh bertumbuh, boleh menjadi seseorang yang selalu memiliki sikap rendah hati. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita lewat tema autokritik ini supaya kita memang memiliki sifat autokritik ini, karena di dalam orang yang memiliki jiwa autokritik ini, kita memiliki kebesaran jiwa untuk menerima setiap masukan-masukan, saran yang diberikan kepada kita. Kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, sehingga kita menjadi teladan yang mengarahkan setiap orang kepada kasih Kristus, saling menegur, saling memberikan nasihat, saling menghibur, dan saling menguatkan. Nah, anak-anak, yang bisa kita ambil poinnya dari renungan kita pagi hari ini, orang yang autokritik itu adalah orang yang memiliki kebesaran jiwa hati untuk mengakui dan memperbaikinya. Kita akan selalu melakukan segala sesuatunya, pasti di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita selalu diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi, tetapi ketika kita dengan berbesar hati untuk menerima masukan, menerima teguran, menerima saran dari siapapun bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita akan selalu mengedepankan sifat rendah hati ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak panjang lebar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kalau kita selalu menyerahkan kehidupan kita setiap saat kepada Tuhan,
rencana-rencana kita, kehidupan kita di dalam bermasyarakat, Tuhan pasti akan memberikan kasih-Nya kepada kita kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Demikian anak-anak, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengerjakan tugas aktivitas kita sepanjang hari ini ke dalam doa-doa kita setiap saat. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan di dalam hidup kami, untuk kami boleh selalu menerima teguran, untuk kami boleh menerima saran, tanggapan dari siapapun bagi orang-orang di sekitar kami. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki sifat rendah hati untuk selalu melakukan, bekerja di dalam kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati anak-anak kami di tempat ini mulai dari TK, SD, bahkan SMA sampai SMA. Kiranya Tuhan selalu campur tangan dan biarlah Tuhan sendiri boleh berotoritas. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan pada saatnya nanti kami akan bersama-sama kembali ke tempat ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh proses pembelajaran pagi hari ini sampai selesainya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami ucap syukur ya Bapa, kami sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua. Tuhan memberkati apapun yang sudah kami dengar, dan biarlah Tuhan sendiri selalu memberkati kami,
Tuhan menyertai anak-anak kami, dimanapun anak-anak kami berada, tetapi kami yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan, selalu Tuhan anugerahkan atas anak-anak kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.